Ini kita akan berbincang lagi tentang cerpen lain tentang perempuan yang menggoda. Tina tokohnya, dan siapa Tina itu? Yang jelas Tina itu adalah orang yang tidak banyak bicara, tidak banyak bercakap, tapi dia menyimpan dan menyembunyikan pemikiran-pemikiran. Dan itu ditulis oleh seorang cerpenis dari Malang yang saya kagumi saat itu ketika saya mahasiswa di UM. Namanya Mbak Ratna Indraswari Ibrahim. Ceritanya bagaimana? Yuk kita dengar, kita omon-omon sama tersangka Mbak Adel. Ya ceritanya ya model. Jadi Tina itu sebagai tokoh utama. Tina itu kelas SMA. Kelas piro ya? Lupa. Ya SMA kelasnya penting. Ya. Pada saat SMA, suatu hari Tina itu sering diam, Bapak. Terus orang tuanya itu bertanya, kenapa kok diam saja? Terus Tinanya itu tidak menjawab. Akhirnya si orang tuanya itu membawa Tina ke psikiater. Wah. Lah, kenapa itu Tina kok diam saja? Si psikiaternya itu berusaha mendalami, kenapa sih kok Tina itu diam aja, kok nggak pernah cerita, kok nggak pernah omong, kenapa? Jare pate kok ora omon-omon. Nah, suatu hari psikiater itu kok hari-hari berlalu Tina itu nggak pernah bercerita, nggak pernah membuka diri kepada psikiaternya itu. Nah, terus psikiaternya itu punya trik. Triknya apa? Ya. Hah? Bentuk surat. Menulis surat. Psikiaternya itu menyuruh Tina untuk menulis, menceritakan. Terus diketahui bahwa ternyata alasan kenapa Tina itu tidak mau berbicara. Kenapa, Mbak? Karena orang tuanya, ibunya berselingkuh. Ya, benar sekali. Adiknya suami. Iya. Berarti tersangkanya ibunya dong? Iya, benar sekali. Tadi kan kita udah ngomongin Mas Jati lah. Nah, ini Dan tolong hati-hati, yang selalu apa yang dilakukan oleh orang tua itu beban bagi anaknya. Dan Tina itu merasakan betul itu. Lanjut. Jadi ternyata Tina itu di umur 7 tahun dia melihat perselingkuhan antara si ibunya dengan adik ayahnya, omnya sendiri. Wah, kacau. Iya. Wah, ternyata. Makanya hati-hati dengan kakak ipar, saudara ipar. Ya Allah. Ternyata ibunya itu nggak mencintai. Ternyata ibunya Tina itu nggak mencintai suaminya sendiri. Oh, nggak mencintai paknya Tina? Iya, makanya selingkuh sama omnya. Loh, kenapa nikah? Ya nggak tahu, makanya saya. Sering kan menikah itu karena terpaksa atau dipaksa, bisa jadi gitu kira-kira ya. Iya, benar. Terus akhirnya? Iya akhirnya. Akhirnya Mbak kok kelali. Kan ditanya-tanya terus oleh psikiaternya. Iya. Itu ada tokoh yang namanya Bram ya. Oh iya, iya. Namanya si Psikiaternya. itu saling komunikasi terus sama Tina. Bukan. Sama psikiater. Namanya siapa? Dita. Dita. Ya, aku teringat-ingat itu loh Mas Dita. Mbak Dita ya psikologi loh. Terus siapa? Ya si Dita sama Tina komunikasi terus kan, tapi masih dalam tulisan ya. Iya. Akhirnya sampai di akhir cerita tuh ternyata si psikiaternya selingkuh sama Bram. Dan itu tuh sama kayak mamanya yang ternyata Nah, bener. Ternyata Bramnya juga itu saudaranya suaminya si psikiaternya Dita itu. Iya. Shock. Terus Tina di akhir itu hanya diam aja gitu. Diam lagi, tambah trauma. Sudah jatuh tertimpa tangga. Dia mau mengadu tentang persoalan jiwa yang diasuh oleh ibu yang selingkuh.
Dia kemudian di hadapan sang psikiater, dia melihat dan menemukan bagaimana sang psikiater ternyata juga selingkuh dengan saudara yang diselingkuhi oleh ibunya. Lebih ya karena remuk redam ini. Ya apa itu komentarmu Mbak Vita yang membaca Tina itu? Ayo. Kamu kemarin kan bilang gara-gara membaca Tina itu hanya diam saja, kemudian langsung bisa menulis cerpen. Judulnya? Surat untuk ayah. Surat untuk ayah. Dan cerpennya sudah dikirim ke saya. Itu kok bisa tiba-tiba membaca cerpen itu kok tiba-tiba clue kemudian dapat ide piye ceritanya Fit? Terinspirasinya itu Gaya bertuturnya ya, gaya bahasanya itu kan gaya bahasa yang mengalir. mengalir terus mudah maksudnya sehari-hari kayak gitu loh. Bukan yang kadang itu kan ada yang bahasa cerpen itu kan yang tinggi-tinggi gitu bisa dipahami. Nah itu enak ngalir makanya baca tuh kayak sebentar aja udah selesai udah langsung paham gitu. Terus apa namanya yang unik itu di dalam cerita itu kan komunikasinya nggak secara langsung, mereka tulisan menggunakan lewat tulisan kayak gitu. Dan kemudian gaya bercerita kamu juga kayak monolog gitu ya, kayak mengungkapkan, mengekspresikan. Ya mirip dengan gaya di dalam cerpen yang ditulis Mbak Ratna Draswari Ibrahim itu. Kalau kemarin kita omong-omong bahwa ketika membaca cerpen kita punya potensi untuk menulis cerpen yang relatif sama soal kemungkinan gayanya, dan ini Mbak Vita itu tema persoalannya itu yang berbeda, tapi gaya pengucapan dan penarasiannya tuh asik-asik. Kalau Adel, pesan yang atau nilai yang bisa diambil dari cerpen itu ya apa? Oke. Kalau menurut saya di sini itu peran seorang ibu untuk membentuk karakter seorang anak sejak kecil sangat dibutuhkan. Sip, karena itulah hati-hati menjadi seorang ibu. Apa yang kita lakukan adalah hutang bagi anak kita. Apalagi kemudian mohon maaf, misalkan kalau ibu berselingkuh, maukah kemudian kita punya anak perempuan diselingkuhi oleh orang lain? Tentu tidak. Karena itu hati-hati merawat pernikahan dan penyakit mutakhir memang seringkali adanya orang-orang lain di dalam rumah tangga. Kalau Fadila sendiri, pesan atau nilai yang bisa diambil apa, Dil? Coba dari sudut siapa si anak. Kira-kira kamu bisa membayangkan enggak anak itu omon-omon dalam batinnya piye? Iya, sangat bergejolak. Gimana rasanya trauma lihat orang itu kalau kaget, shock, yang di luar kemampuannya sampai tidak bisa berkata-kata. Maka closing dalam cerpen itu kemudian Tina digambarkan, Tina hanya diam. Pernah membaca pelajaran mengarang punya Seno Gumiraji Dharma? Bagaimana anak seusia SD diminta mengarang oleh sang guru, yang lain itu menulis penuh, dan sang anak yang bersangkutan itu hanya diam saja, sampai pada suatu waktu kemudian sang guru ketika mengoreksi, dia hanya menemukan lembaran yang dikoreksi, yang dibaca oleh sang guru hanya satu kalimat. Ingat kalimatnya apa? Ibuku seorang pelacur. Syoklah kemudian sang guru, dan baru tahu kemudian apa yang terjadi ketika sang guru memberikan pelajaran mengarang. Awalnya hanya melihat gejala-gejala yang dilihat bahwa anak itu kok tidak melakukan perintah yang dia lakukan. Pikirannya sudah macam-macam. Wah, anak itu anak yang tidak baik, disuruh gurunya kok tidak melaksanakan. Tapi begitu dia membaca tulisan yang ditulis oleh sang anak, dia juga terkejut dan terbayang-bayang semua gerakan yang dilakukan oleh sang anak di ruang kelas. Asik ya? Hati-hati, mudah-mudahan kita terhindar dari persoalan sebagaimana digambarkan oleh cerita. Yang terjadi bening cerita aja, kehidupan kita jangan ya. Mari menjadi ibu-ibu